Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan mempraktikkan bagaimana cara memandikan pasien di tempat tidur. Untuk persiapan alatnya, yaitu ada 2 buah waskom yang berisi air hangat, kemudian troli yang berisi sabun, bedak, ada lotion. Jika pasien tidak bisa dilap dengan air, maka bisa dengan cara lain, yaitu menggunakan tisu desinfektan. Bentuknya seperti waslap, tapi hanya bisa digunakan 1 kali pemakaian saja ya. Seperti ini. Jadi tanpa air, karena di dalam kandungan tisu tersebut sudah ada desinfektannya. Selanjutnya ada masker, tisu, sarung tangan, kemudian ada apron, ada waslap 3 buah, selimut mandi dan perlak besar yang sudah ada handuk di dalamnya, kemudian handuk besar, handuk kecil, ada baju ganti dan tempat baju kotor. Kemudian ada juga urinal dan pispot, botol cebok serta nirbeken. Alat-alat didekatkan ke ruang pasien. Selamat sore Ibu, saya dengan perawat Seni, saya akan memandikan Ibu dengan cara dilap dengan menggunakan waslap supaya Ibu lebih nyaman. Bisa saya mulai sekarang Bu? Sebelum tindakan jangan lupa ya perawat mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian gunakan APD mulai dari apron, kemudian menggunakan masker, dan menggunakan sarung tangan. Jangan lupa diperhatikan privasi pasien, jadi ditutup hordengnya atau skerem, kemudian suhu ruangan diatur supaya pasien tidak kedinginan. Setelah itu kita bentangkan perak besar dengan cara memanjang di bawah badan pasien mulai dari bagian kepala sampai dengan kaki. Caranya pasien dimiringkan ya. Jika sudah terpasang, kemudian ganti selimut tidur dengan selimut mandi dengan cara meletakkan selimut mandi di atas selimut tidur. Kemudian pasien diminta memegang ujung selimut mandi bagian atas sambil perawat menarik selimut tidur dari bagian dalam. Jadi privasi pasien tetap terjaga ya. Selimut tidurnya dirapikan. Kemudian pasang handuk kecil di bawah kepala pasien. Kemudian bentangkan handuk besar di atas dada. Langkah pertama yang dilakukan adalah membasuh bagian wajah mulai dari mata, hidung, pipi, telinga, kemudian ke leher. Untuk bagian wajah, biasanya pasien ditawarkan apakah akan menggunakan sabun khusus wajah atau tidak. Secara perlahan-lahan ya sampai dengan sabunnya itu bersih. Jika sudah bagian wajahnya, kemudian dikeringkan dengan handuk kecil. Ya, jadi berkali-kali ya. Jadi mulai dari sabun, kemudian kita bilas lagi sampai benar-benar sabunnya hilang dari bagian wajah. Setelah wajah selesai, kemudian basuh bagian tangan dan aksila atau bagian ketiak. Dimulai dari tangan yang terjauh dari perawat terlebih dahulu. Basuh dari bagian atas ke bawah, kemudian bagian dalamnya, bagian dalam lengan ya, dan dilanjutkan nanti ke bagian aksila.
Kita gunakan sabunnya, kemudian dibilas dengan air bersih. Dilakukan berkali-kali, kemudian dilakukan juga ke tangan yang terdekat dengan perawat. Nah, sambil kita memandikan pasien atau melap bagian anggota tubuh pasien, kita jangan diam aja ya, harus melakukan komunikasi. Setelah itu kita bersihkan bagian dada sampai dengan ke perut. Ya, digosok secara perlahan-lahan. Kemudian pasien dimiringkan, kita lap bagian punggungnya ya, punggung sampai dengan bagian gluteal atau bagian bokong pasien ya. Kemudian dikeringkan. Setelah kering, kita berikan bedak atau kita tawarkan juga ke pasiennya mau menggunakan minyak kayu putih atau minyak yang lainnya ya. Ditepuk-tepuk supaya sirkulasi darah pasien lancar. Setelah bagian punggung selesai, kemudian kita pakaikan baju pasien. Setelah bagian atas selesai, kemudian bagian kaki ya. Bagian kaki yang terjauh dari perawat terlebih dahulu. Ditekuk bagian kaki pasien. Kemudian kita lapnya mulai dari bagian paha, bagian dalam ya. Langsung ke bagian kaki bawah. Kita lap dengan sabun, kemudian dibilas dengan air bersih. Setelah itu dikeringkan. Secara bergantian dengan kaki yang satunya lagi ya. Setelah bagian kaki selesai, kemudian jangan lupa dibersihkan bagian genitalianya. Ya, dibersihkan dengan menggunakan sabun, kemudian dibilas dengan air bersih. Baju-baju kotor, alat tenun yang lainnya kita masukkan ke dalam troli yang kotor, troli tempat kotor maksudnya. Oke, setelah selesai, pasiennya kita selimuti lagi. Sampai pasiennya benar-benar nyaman ya. Dipasang kembali penyangganya supaya pasien tidak terjatuh. Setelah itu kita lanjut ke fase terminasi atau evaluasi. Ibu, saya telah selesai memandikan ibu. Bagaimana Bu? Apakah setelah dimandikan ibu lebih terasa nyaman? Baik Bu, kalau seperti itu besok pagi dan sore perawat selanjutnya akan memandikan ibu lagi ya. Jika ibu perlu bantuan perawat, silakan tekan belnya ya Bu. Nah, belnya ada di samping tempat tidur. Saya permisi terlebih dahulu. Setelah itu perawat merapikan alat-alat yang telah digunakan, kemudian mencuci tangan dan mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.